Teman-teman pers dan para pemirsa di YouTube Akademi Desa. Sebentar lagi Bapak Menteri Desa, Bapak Abdul Halim Iskandar, yang biasa kami panggil sebagai Gus Menteri, akan menyampaikan satu kebijakan baru dan cepat yang muncul pada hari ini, yaitu tentang penggunaan dana desa yang bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai, padat karya tunai desa, dan untuk penanganan COVID-19 di desa. Ini sangat penting untuk segera menanggulangi COVID-19 yang saat ini babaknya sudah sampai ke desa. Selanjutnya, Gus Menteri akan menyampaikan secara detail mengenai kebijakan baru ini. Silakan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya banggakan. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa hari ini telah diundangkan sebuah Permendes, Peraturan Menteri Desa yang baru, Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020, sebagai bentuk revisi atas Peraturan Menteri Desa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Bagaimana dimaklumi bahwa prioritas penggunaan dana desa itu ditentukan oleh Kementerian Desa. Nah, tanggal 24 Maret 2020 yang lalu, Kementerian Desa telah mengeluarkan surat edaran dalam konteks COVID-19, di mana belum merubah Permendes, karena di Permendes sudah ada cantolan hukumnya, sehingga cukup dengan membuat surat edaran nomor 8 tahun 2020 yang isinya adalah penggunaan dana desa setidak-tidaknya untuk dua hal yang prioritas. Yang pertama tentu terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19 di tingkat desa. Di sana diinstruksikan agar setiap desa membentuk yang namanya relawan desa lawan COVID-19 dengan kepala desa langsung, wakil ketua BPD, anggotanya perangkat desa, para pendamping yang ada di desa, dan banyak sekali anggota-anggota lain yang terkait dengan warga masyarakat, bisa juga aktivis LSM dan seterusnya. Tugas dari relawan desa lawan COVID-19, pertama edukasi terhadap bagaimana memahami dan pencegahan terhadap COVID-19. Yang kedua, penyiapan ruang isolasi tingkat desa. Ini penting sekali karena isolasi diri, isolasi mandiri yang harus dilakukan oleh warga desa yang kebetulan ODP itu belum tentu bisa tercover oleh rumahnya, oleh tempat tinggalnya, karena rumahnya dihuni oleh banyak orang dan kamarnya cuma satu, sebagai satu contoh kasus saja. Nah, maka kondisi itu harus diantisipasi oleh desa, maka kita minta desa menyiapkan ruang isolasi diri, isolasi mandiri, sekaligus untuk mengantisipasi warga desa yang ada di rantau. Warga desa yang ada di rantau, agar nanti ketika mereka terpaksa harus pulang, harus mudik, meskipun kita himbau untuk tidak mudik, status dia adalah ODP. Kemudian juga pos jaga desa untuk memantau mobilisasi warga desa, keluar masuknya warga desa, termasuk melakukan pendataan terhadap warga desa yang ada di rantau. Kemudian penanganan juga dilakukan oleh relawan lawan COVID-19, tentu dengan berkoordinasi dengan rumah sakit, dengan dinas kesehatan setempat, dengan badan daerah penanggulangan bencana, dan semua komponen pemerintahan daerah. Nah, selain itu padat karya tunai desa, kita juga jelaskan di sana tegas lagi bahwa padat karya tunai desa harus dilakukan dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat dan melibatkan kelompok miskin, penganggur, setengah penganggur, marginal lain. Nah, itu yang sudah selesai, sudah berjalan, berproses. Nah, hari ini kita mengeluarkan Permendes nomor 6 tahun 2020 sebagai
perubahan atas Permendes nomor 11 tahun 2019. Isi dari Permendes ini adalah pertama, bahwa dana desa bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai dana desa atau BLT dana desa atau bansos tunai dana desa. Istilahnya macam-macam, yang penting intinya ya gunakan untuk bantuan langsung tunai dana desa. Berapa besaran yang digunakan, bagaimana mekanisme penyaluran, bagaimana mekanisme pendataan, dan lain-lain, ini perlu saya jelaskan. Pertama, terkait dengan mekanisme pendataan. Siapa yang berhak menerima bantuan langsung tunai dana desa ini? Yang pertama adalah kelompok miskin, pasti. Yang kedua, yang belum terdaftar. Jadi selama ini pendataannya misalnya ya terjadi error dan sebagainya, belum terdaftar. Yang ketiga, kehilangan mata pencaharian. Kelompok miskin yang miskinnya mendadak karena situasi COVID, kemudian kehilangan mata pencaharian. Belum mendapatkan PKH, belum mendapatkan bantuan pangan non tunai, bahkan juga belum mendapatkan kartu prakerja. Jadi semangat dari penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai ini adalah jangan sampai, semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah jangan sampai ada warga masyarakat yang terdampak COVID-19 secara ekonomi tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itulah makanya penyisiran terhadap siapa yang berhak menerima ini harus dilakukan di tingkat desa, bahkan fokus pendataannya di tingkat RT RW. Siapa yang bertugas untuk melakukan pendataan? Ya tentu relawan desa lawan COVID-19. Bagaimana verifikasi dan validasinya? Verifikasi dan validasi data yang sudah dikumpulkan dengan basis RT RW itu dengan melakukan musdes khusus. Jadi musdes yang digelar khusus untuk kepentingan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kakak atau keluarga miskin yang belum terdata tadi, yang tidak memiliki kartu prakerja, tidak terdaftar sebagai penerima bantuan pangan non tunai, tidak terdaftar sebagai PKH. Nah, mereka divalidasi, setelah dibahas di musdes, diputuskan sebagai calon yang definitif, kemudian disahkan oleh kepala desa, legalisasinya, dan disampaikan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota, untuk ditetapkan. Nah, supaya ada durasi waktu yang cukup, dan tidak terlalu lama, tapi juga tidak terlalu mepet, maka kita kasih aturan 5 hari. Hari kerja, pemerintah kabupaten kota sudah harus memutuskan untuk penetapan pengesahan terhadap daftar calon penerima atau daftar penerima keluarga penerima manfaat dana desa, BLT dana desa. Nah, bagaimana sistem pencairannya? Pencairannya langsung, karena ini dana desa, langsung oleh kepala desa ke penerima yang berhak setelah disahkan tadi, diusahakan cashless. Semaksimal mungkin non tunai untuk menghindari fitnah macam-macam. Kalau misalnya ada yang bertanya, nah, non tunai itu kan harus perbankan, sementara banknya nggak ada layanan kantor bank. Kita sudah sampaikan ke BNI, ke BRI, ke Bank Mandiri. Ini ada kebijakan yang seperti ini. Silakan direspon, dibantu agar warga masyarakat desa mudah membuka rekening di bank masing-masing. Jadi kira-kira itu kondisi yang sekarang kita keluarkan kebijakannya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikhtiar untuk penanganan dampak COVID-19. Teman-teman wartawan, media yang saya banggakan, selain itu, kita di Kementerian Desa juga terus melakukan pemetaan terhadap desa-desa yang produktif, yang harus betul-betul mendapat sentuhan agar tidak terlalu terdampak dengan COVID ini, sementara desanya juga tidak terlalu kena imbasnya. Nah, oleh karena itu, kita juga terus mengantisipasi agar ke depan pasca COVID-19
ketahanan pangan, ketahanan ekonomi desa, di desa-desa yang tidak terdampak secara masif tetap bisa dioptimalkan, sementara di desa-desa yang terdampak agak masif bisa dilakukan recovery, sehingga nanti pasca COVID-19 ini tidak terlalu berat. Nah, kemudian ada pertanyaan, berapa lama BLT dana desa ini digulirkan? Waktunya 3 bulan. Berapa besarannya per kakak, per keluarga? 600.000 per bulan, sehingga satu keluarga mendapatkan 1.800.000 dalam kurun waktu 3 bulan. Terus berapa proporsi dana desa yang dipakai? Nah, ini kita punya rumusan. Rumusannya adalah dana desa yang di bawah 800 juta mengalokasikan maksimal 25% dari jumlah dana desa. Desa yang menerima 800 sampai 1,2 miliar, 800 juta sampai 1,2 miliar, mengalokasikan 30% dana desanya untuk bantuan langsung tunai desa. Sedangkan desa yang menerima dana desa 1,2 ke atas mengalokasikan 35% dari dana desanya untuk BLT dana desa. Itulah kira-kira teman-teman media yang saya banggakan, kebijakan terbaru hasil arahan Bapak Presiden agar seluruh masyarakat terdampak COVID-19 betul-betul mendapatkan fasilitas dan perhatian dari pemerintah. Nah, satu hal perlu saya informasikan, dari simulasi yang kita bikin, dana desa yang akan terpakai dari 72 triliun itu sebesar 22.477.762.000. Mengcover 12.487.646 KK keluarga miskin di Indonesia. Dulu Bapak Presiden pernah menggulirkan ini dengan alokasi 20 triliun untuk 10 juta, tetapi setelah kita sampaikan simulasi ini, kita diskusikan dengan Bu Menteri Keuangan, nampaknya ini yang dipilih karena lebih banyak yang tercover, bukan hanya 10 juta, tapi 12 juta, nilainya bukan 21 triliun, tapi 22 triliun, 477 juta. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan tanya jawab sebentar. Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau ditanyakan kepada Gus Menteri, silakan. Pak siapa? Silakan Pak. Halo. Halo. Ya, ya. Jika ada yang mau ditanyakan kepada Gus Menteri, silakan. Rame banget dong. Halo. Silakan, Bu. Selamat sore Pak, saya Nisa dari Indonesia Insight ID menanya. Apa suaranya? Halo Pak, Semua di unmute. Saya Nisa dari Indonesia Insight ID menanya. Suaranya? iPhone. Halo Pak. Ya, Bu Anissa, silakan. Oh ya, saya Nisa Fadila dari Indonesia Insight ID mau menanyakan apakah ini ada realokasi dana di Kementerian Desa untuk dana desa BLT ini Pak. Terus juga kan ini kan biasanya kan
ada yang terbatas karena wilayah, apakah di pegunungan atau karena di mana, dan tidak bisa ke kota untuk daftar perbankan atau buka rekening. Itu ada ini nggak sih Pak? Ada kebijakan tertentu nggak sih Pak untuk yang warga desa yang jauh dari lokasi perbankan Pak? Terima kasih. Diulang Bu, silakan. Halo. 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 Halo Pak, kedengaran suaranya Pak? Halo, ya. Ya, udah. Ya, udah. Oke Pak, saya Nisa dari Indonesia Insider.id Pak, mau menanyakan yang pertama, apakah ada realokasi anggaran dari dana desa Pak untuk bantuan BLT ini? Terus juga yang kedua adalah apakah ada kebijakan khusus Pak buat warga desa yang jauh dari kantor cabang bank-bank yang tadi Bapak sebutkan? Soalnya kan desa kan ada yang beberapa yang terbatas ya Pak, ininya aksesnya. Itu saja ya. Pak. Ibu Pak, terima kasih Pak. Pertama besaran dana desa yang dipakai, tadi sudah saya sampaikan, yang desa yang dana desanya kurang dari 800 juta, itu 25% maksimal. Kemudian desa yang 800 sampai 1,2 M, itu maksimal 30%. Kemudian yang di atas 1,2 M maksimal 35%. Kemudian bagaimana dengan daerah-daerah yang jauh? Nah ini nanti akan kita koordinasikan lebih intens lagi dengan perbankan, Himbara. Kita minta untuk memfasilitasi. Karena ini sekaligus kita gunakan untuk ekonomi inklusi kita, supaya warga masyarakat kita semakin dekat dengan perbankan. Kalau amat sangat terpaksa, ya gimana lagi, terpaksa ya harus tunai, tidak non tunai, tetapi harus kita awasi betul, jangan sampai kemudian menjadi menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak kita inginkan. Kira-kira begitu Pak. Pak, saya mau minta elaborasi lagi ya Pak. Ini kan ada Gimana Bu Arisa? Oh, putus ya? Pak Ahmad Faiz. Halo, Assalamualaikum Pak Menteri. Salam. Pak Faiz Pak dari Tempo Pak, izin pertanyaan sedikit Pak. Ya. Ini kan beredar juga surat dari staf susnya Pak Presiden Pak Andi Taufan Putra yang minta minta perusahaannya dilibatkan dalam program relawan desa lawan COVID-19. Ini apa sebelumnya sudah ada koordinasi dengan Kemendes Pak? Terima kasih Pak. Ya. Pertama di surat itu memang ada tembusan ke Kementerian Desa, saya baca. Tetapi Kementerian Desa sama sekali tidak tahu menahu terkait dengan surat itu. Bahkan sampai hari ini, tembusan yang di surat itu tercantum kita juga belum dapat. Kita tahu ada surat itu justru dari bawah, dari para pendamping, dari kepala desa yang menanyakan gimana dengan surat itu dari camat yang menerima surat itu. Nah itu kita konfirmasi juga ke pihak yang bersangkutan. Pertama memang ya mengakui bahwa itu resmi suratnya dia, Mas Taufan. Kemudian kita sarankan karena kita melihat semangat dan niat baik yang luar biasa untuk ikut berpartisipasi di dalam penanganan wabah COVID-19 ini. Maka kita bilang untuk niat baiknya tolong diteruskan, jangan berhenti, tetapi mekanismenya yang harus dibenahi supaya tidak keliru gitu aja, karena kita melihat sisi baiknya aja, bukan melihat sisi administratifnya. Saya kira gitu. Ya. Baik, sekarang Bu Mia. Bu Mia, ada? Halo, ya. Silakan Bu. Ya, selamat sore Bapak. Sore. Pak, ya mohon maaf.
Pak, ini ada beberapa pertanyaan mau ditanyakan. Pertama, Bisa lebih keras, Bu? Nggak bisa dibesar. kurang kencang ya, Pak? Halo? Iya, iya. Ya, Pak, tadi kan sempat disebutkan ada desa-desa yang setelah COVID ini lupa yang menjadi perhatian gitu kan. Nah, desa mana saja sih Pak itu Pak yang jadi perhatian nantinya setelah COVID selesai ini agar bisa tetap mandiri tadi. Kemudian yang kedua, tadi pagi kan juga kita sempat konversi Pak soal survei yang kepala desa tidak menyetujui adanya mudik gitu kan Pak. Nah, ini kan survei sudah ada Pak. Apakah nanti akan dijadikan landasan gitu Pak selanjutnya untuk kebijakan lebih besar lagi, lebih tegas lagi untuk pelarangan mudik itu sendiri? Terima kasih. Oke, jadi survei itu dilakukan oleh Kementerian Desa untuk melihat bagaimana sih pendapat kepala desa terkait dengan situasi COVID-19 ini dan wacana mudik karena mau puasa, mau lebaran, dan lain-lain. Kemudian juga setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan perubahan libur cuti bersamanya itu. Nah, tentu semua fakta lapangan yang kemudian menjadi teman kita sampaikan kepada pemerintah, kepada presiden, kepada wakil presiden, kepada para menteri yang terkait untuk menjadi dasar pertimbangan. Apakah kemudian ini nanti menjadi dasar pertimbangan mengeluarkan larangan mudik atau kemudian meningkatkan intensitas himbauan untuk tidak mudik? Saya pikir itu urusan dinamika. Karena sebagaimana Bapak Presiden sampaikan, semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan COVID-19 ini sangat fleksibel. Sangat fleksibel artinya sangat mungkin untuk berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Itulah makanya hampir setiap hari Bapak Presiden mengadakan rapat terbatas dengan para menterinya. Tidak pernah tidak. Karena apa? Terus setiap hari beliau memantau perkembangan, memantau situasi untuk mengambil langkah-langkah konkret, termasuk BLT dana desa ini juga diambil oleh Bapak Presiden dalam momentum yang sangat cepat, tepat, karena situasi yang mengharuskan seperti itu. Setelah pemetaan lapangan dan seterusnya, maka beliau mengatakan dana desa digunakan untuk BLT dan untuk BLT bantuan langsung tunai atau bansos tunai. Nah, jadi serba mungkin saja, serba mungkin sama dengan PSBB. Ada yang langsung minta, ada yang masih mikir, ada yang apakah yang tidak minta PSBB kemudian tidak akan minta, belum tentu. Apakah yang sekarang sudah memutuskan untuk minta pasti akan minta, juga belum tentu. Dinamikanya sangat tinggi. Saya kira gitu. Ya. Ya. Saya kira gitu, Gus. Untuk saat ini, ya. Sudah tidak ada lagi. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, konferensi pers mengenai peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2020 yang merevisi sebagian dari Permendes nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 ini telah selesai. Jika masih ada beberapa pertanyaan dan bahan, maka bisa mengirim WA ke 0812 188 06075 yang ada di chat untuk meeting kali ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu dalam konferensi pers berikutnya.